Meski pemerintah sudah mengatur regulasi terkait penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, namun kebijakan ini tetap menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Lalu sebenarnya bagaimana kebijakan yang harusnya diterapkan? Sudah hadir bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi Pak Trubus. Pagi, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia. Kita tahu sebenarnya ini bukan kasus pertama, kita sudah sering melihat kalau ada hajatan, pasti jalan ada yang ditutup dan ini sebenarnya kan aturannya sudah ada dan mengizinkan. Tapi kalau masyarakat tidak mau, masyarakat menolak, itu bagaimana sih Pak? Iya, sebenarnya kan budaya menutup jalan itu kan sudah lama ya. Betul. Dari masyarakat kita, terutama terkait dengan hajatan, entah itu apa kegiatan tablik kabar, pengajian, bahkan juga ada hal juga kematian misalnya. Tetapi ini memang menjadi persoalan manakala kemudian ada banyak pihak-pihak yang dirugikan. Sebenarnya regulasi yang ada itu Undang-Undang 22 itu dan Undang tentang jalan memang memberikan ruang untuk itu, tetapi persoalannya adalah ketika undang-undang itu disusun jumlah kendaraan masih sedikit, ya kan? Sudah lama berarti undang-undangnya. Iya, tahun berapa sebenarnya? Tahun 2009. Jadi 2009. 11 tahun yang lalu. Yang lalu ya kan. Jadi kendaraan mungkin belum banyak, jadi sehingga persepsinya masih boleh kan diizinkan. Tetapi ini menjadi persoalan kemudian ketika generasi sudah berubah ya kan, pengguna jalan banyak yang ini. Anda perlu tahu bahwa di jalan itu orang serba emosi, kan mudah sekali tersulut emosi. Apalagi kalau macet ya. Nah ini, apalagi yang kasus di di Makassar ini 2 hari. Nah acaranya cuma paling 2 jam, tapi menurut sampai 2 hari. Dan kan, itu jalan protokol juga ya? Jalan protokol lah gitu. Nah itu jadi masalah. Sesuatu yang harusnya mendapatkan doa malah dapatnya supas serapah dari masyarakat, kan jadi terbalik situasinya. Ini memang harus dipahami bahwa kondisi masyarakat kita sudah berubah, sehingga aturan yang ada ini saya kira perlu disesuaikan. Gitu, meskipun memang boleh, tapi sebenarnya boleh itu ada syaratnya situ. Apa sih sebenarnya syaratnya? Syaratnya yaitu menyediakan jalan alternatif, termasuk rambu-rambunya sementara. Yang kedua adalah bila ada hal tertentu itu dia bertanggung jawab. Cuman persoalannya yang 2 itu tidak pernah nongol. Karena apa? Karena yang penting sudah ada izin. Nah izin itu kita tidak pernah tahu, masyarakat itu tiba-tiba datang. Nah kalau jalannya cuman itu tok misalnya, tuh jalan kabupaten apalagi yang gitu ya lintas sangat padat. Nah ini sangat berat gitu, artinya kalau mencari tempat lain jadi sangat jauh, mutarnya motongnya juga sangat jauh. Ini semua merugikan, itu satu. Yang kedua adalah ketika jalan itu ditutup, maka pihak-pihak yang punya kepentingan khusus lewat jalan itu jadi terganggu semua. Misalnya ambulan karena membawa orang sakit buru-buru mau ke situ, ya kan. Kemudian ada lagi pejabat mau lewat misalnya. Tapi seharusnya menyediakan jalan alternatif itu adalah yang memiliki hajatan atau petugas kepolisian? Petugas kepolisian harus mencarikan jalan alternatif. Dan itu selama ini tidak jalan begitu? Tidak berjalan, karena kan artinya ya sudah ditutup udah. Bahkan menutupnya itu ada yang aneh, kalau cuma separuh berarti ada kesempatan untuk jalan, misalnya mengantri jadi panjang. Tapi ada yang sepertiga, ada yang menutup semuanya. Jadi jalannya ditutup semuanya, nah tanpa diberikan alternatif apa-apa. Dan sosialisasinya nggak ada, artinya harusnya dari jauh itu orang sudah tahu bahwa ini akan ada hajatan sehingga orang boleh menyimpang. Sosialisasi seperti apa sih yang harus dilakukan oleh petugas kepolisian kalau ada hajatan seperti sosialisasinya ya paling tidak memberikan rambu-rambu, kan memberikan penjelasan gitu bahwa ini jalan ini sementara ditutup, ada penjelasan. Seperti kalau ada proyek pembangunan kan jalan diberi rambu-rambu gitu. Ini jalan ditutup sementara beberapa hari sebelum acara atau bagaimana? Iya, beberapa hari. Kalau memang idealnya itu ya kan izinnya kan 7 hari sebelumnya. Kecuali untuk kematian loh ya, kematian bisa lisan. Ini tertulis itu 7 hari. Ketentuannya seperti itu. Tetapi ini kan kita bicara implementasi ya. Implementasi di masyarakat ini karena menyangkut publik. Jadi kalau kebijakan publik itu kebijakannya sudah seperti itu, tapi publiknya ini loh. Nah publik ini karena beragam kebutuhannya, sehingga saya kira sudah nggak memadai lagi aturan itu untuk diterapkan secara secara rigid gitu ya. Sebelum kita mengenai aturan ideal yang nantinya seharusnya bisa diterapkan mengenai kebijakan ini, sebenarnya sebelum petugas kepolisian itu memberikan izin, apa sih yang harus mereka perhatikan begitu sebelum memberikan izin dan akhirnya melangsungkan kegiatan? Iya, harus ada ini memberi. Pokoknya gini, sebelumnya itu yang mau hajatan ini itu berunding dulu dengan lingkungannya. Ya lingkungannya ini boleh nggak? Karena kadang-kadang. Dan itu sebenarnya juga tidak pernah terjadi ya Pak? Tidak pernah terjadi. Minimal sebenarnya pada saat mau membawa laporan itu artinya minta izin kepolisian, dia harus disertakan itu tanda tangan dari warga di sekitarnya dulu. Itu satu kan. Kemudian paling tidak ada
ya semacam dialog lah dengan tetangganya gitu. Ini baiknya bagaimana nanti kita mau menutup, apa menutupnya harus separuh atau semuanya. Kemudian kita harus supaya tidak melanggar aturan dan tidak merugikan orang banyak. Karena persoalannya sekarang ini begitu banyak kepentingan masyarakat, tidak mungkin mau tidak mau apa namanya kemudian publik itu dirugikan kan gitu. Nah, kerugian publik ini yang jadi masalah kan, karena ini persoalan cuma satu, Mbak. Persoalannya ketiadaan public civility itu menjadi persoalan. Kesantunan publik ya, kesantunan publik di jalan ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena begitu jalan ditutup, orang itu sudah nggak karu-karuan. Kalau ada yang lewat sana ya motor, yang ini belum lagi emosi seseorang itu dikendali oleh kondisi ya polusi lah, kondisi inilah. Terbayang itu, ya, kesalahannya begitu. Nah, betul, ketika publik merasa terganggu dan menolak seperti ini, apa sih yang bisa mereka lakukan, Pak? Iya, mereka lakukan, memang publik kemudian mau tidak mau harus itu yang dilakukan, melapor ke ombudsman misalnya. Sudah tepat berarti ya, sudah tepat langkahnya, karena ada dua undang-undang itu yang harus di ini. Yang kedua yang dia harus menggugat ke ini, ke judicial review ke MK. Karena itu undang-undang. Tapi kan bisa dilemparkan, ini kan sudah keluar izinnya dan boleh menurut undang-undang. Nah, itu bagaimana Pak Trubus? Iya, kalau misalnya sudah diizinkan seperti itu kan selama ini kan memang sudah ada izinnya, ada dasar payung hukumnya. Tetapi persoalannya kemudian tetap harus memberi jalan dong, alternatifnya disediakan. Tapi pelaporan tadi itu menjadi lemah tidak Pak? Pelaporan dari masyarakat karena sudah ada izin dan juga sudah ada aturan yang memperbolehkan. Ya enggak lemah juga. Enggak lemah juga ya? Enggak dong. Karena selama ini kan kita tahu nih Pak. Ada syaratnya dong. Kalau kekuatan dalam hukum itu kekuatan yang super itu pasti lebih kan menang ada begitu. Di situ misalnya syaratnya harus ada jalan alternatif. Nah, jalan alternatifnya ada enggak? Nah, itu persoalan yang kedua, itu yang minta izin itu bertanggung jawab kan dengan segala akibat yang di ini. Kalau misalnya terjadi kecelakaan berbahaya, lo itu malah bisa 7 tahun lo sanksinya, 9 malah 9 tahun sanksinya. Terakhir Pak Trubus, idealnya ini sudah 11 tahun yang lalu regulasinya, peraturannya, sebenarnya regulasi yang sekarang mungkin bisa diterapkan yang ideal untuk kepentingan publik seperti ini bagaimana? Ya menurut saya sih satu ya, publik harus melakukan gugatan lah ya, minta revisi itu satu ya. Aturannya harus diubah seperti apa Pak? Aturannya gini, kalau untuk jalan dikembalikan saja fungsi jalan. Jadi nggak boleh sama sekali. Kepentingan pribadi tidak boleh sama sekali. Jadi kepentingan pribadi, kepentingan yang ini jangan. Memang fungsi jalan dikembalikan ke jalan kan. Undang-Undang Jalan 36 seperti itu gitu. Jadi jangan untuk kepentingan yang lain lagi. Apalagi kepentingan pribadi. Nah, gitu. Kepentingan pribadi, mau anak pejabat kan, mau anak siapa, nggak ada privilege dalam undang-undang. Semua namanya jalan adalah orang berlalu lintas di situ. Tidak ada larangan, kita harus ini melarang nggak bisa gitu. Baik, terima kasih Pak Trubus Radiansyah sudah memberikan keterangan di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lain untuk Anda selepas jeda pariwara berikut ini.